Oke, teman-teman, saya baru menyelesaikan The Big Five Personality Test ya. Nah, di sini ada 5 indikator The Big Five. Yang pertama yaitu neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness. Yang pertama yaitu indikator neuroticism ya. Nah, pada indikator neuroticism itu ada beberapa sikap. Yang pertama yaitu anxiety, anger, depression, self-consciousness, immoderation, dan vulnerability. Yang pertama yaitu anxiety. Nah, pada sikap anxiety ini saya mendapatkan skor 5, tergolong rendah. Nah, di sini dikatakan the fight or flight. Ya, yang artinya hadapi atau hindari. Hadapi atau hindari. Yang artinya yaitu saat seseorang menghadapi masalah, maka dia harus cepat berpikir untuk menghadapi masalah tersebut, atau menghindarinya alias kabur saja ya. Nah, jadi di sini anxiety ini skornya 5, tergolong rendah. Nah, arti dari anxiety ini adalah sikap yang mudah gelisah ya. Yang kedua yaitu anger dengan skor 8 ya, rendah ya. Anger di sini artinya yaitu jika kita mendapatkan skor yang tinggi, nah pada sikap marah, nah berarti kita mudah marah ya, atau sensitif ya, mudah marah ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Sikap yang ke-1, 2, yang ketiga depression ya, dengan skor 4, rendah. Nah, skala ini mengukur kecenderungan ketika kita bersedih, patah semangat ya, dan berkecil hati. Yang keempat yaitu self-consciousness, yang artinya yaitu kesadaran pada diri sendiri. Self-consciousness ini individu yang sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan ya. Jadi yang menyebabkan mereka mudah malu, mudah merasa tidak nyaman pada lingkungan sekitar atau berada mungkin di tempat ramai atau tengah-tengah masyarakat ya. Selanjutnya yaitu yang nomor 5, immoderation dengan skor 11, rendah juga. Immoderation ini artinya yaitu sesuatu yang luar biasa, melampaui batas. Nah, individu memiliki keinginan atau dorongan yang sangat kuat ya. Dia memiliki keinginan atau sesuatu dorongan yang sangat kuat pada dirinya dan sulit untuk menolak. Selanjutnya yang keenam yaitu vulnerability. Saya mendapatkan skor 7, rendah. Di mana mereka yang memiliki skor yang tinggi, yaitu mudah panik, bingung ya. Mereka yang mudah panik, bingung, dan tidak berdaya pada tekanan atau stres. Nah, jadi di 6 sikap ini rata-rata skornya rendah. Nah, jadi jika pada indikator yang pertama yaitu neuroticism skornya rata-rata rendah, itu artinya kita bisa menghadapi masalah dengan tenang ya, tidak marah ya, santai, tidak mudah depresi,
merasa aman. Jadi bisa diartikan yaitu kuat secara emosional. Ya. Oke, mengerti kan teman-teman ya? Berarti ketika kita memperoleh skor yang tinggi di sini, berarti itu kita berarti seseorang yang mudah cemas, mudah gugup secara emosional, insecure atau merasa tidak aman ya, merasa tidak mampu, rapuh ya, dan sebagainya. Oke, yang kedua, indikator yang kedua di sini saya memperoleh skor 104 yaitu extract person ya. Extract person. Oke, cari extract person. Nah, extract person ya. Dimana di dalam indikator extract person ada beberapa sikap ya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini rata-rata skor saya ya tinggi, 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 netral, tinggi ya. Berarti rata-ratanya tinggi ya. Sikap yang pertama yaitu ada friendliness ya. Friendliness skornya 20, tinggi. Nah, friendliness di sini artinya kita memiliki individu yang ramah, sikap yang ramah ya. Skornya 20. Yang kedua yaitu gregariousness. Gregariousness skornya 16, kategori tinggi. Nah, gregariousness ini adalah mereka yang suka berteman ya. Skornya 16, tinggi. Yang ketiga yaitu ada assertiveness, skornya 20, kriterianya tinggi ya. Assertiveness ini orangnya yang like to speak out ya, tegas ya, tegas, skornya 20. Yang keempat yaitu activity level ya, level rutinitas, level aktivitas ya, tingkat kegiatan ya. Nah, di sini termasuk tinggi. Selanjutnya yang kelima ya, yang kelima yaitu yang kelima ini. Kelima excitement seeking ya. Excitement seeking ini adalah mencari kesenangan ya. Mencari kesenangan. Skor tinggi di sini adalah orang yang mudah bosan ya. Jadi excitement seeking ini orang yang senang mencari kesenangan dan mudah bosan ya. Yang terakhir yaitu yang keenam, sikap yang keenam yaitu cheerfulness. Nah, cheerfulness ini di sini saya memiliki skor 20, kategori tinggi ya. Ini kategori yang mengukur keceriaan ya, positive mood ya. Nah, itu dia tadi dari indikator yang kedua ya, ada 6 sikap di mana saya memperoleh rata-rata skor tinggi. Selanjutnya yaitu indikator yang ketiga, openness to experience ya. Kita lihat sudah lewat. Nah, ini dia. Openness to experience di sini memiliki sikap 6 juga. Yang pertama yaitu imagination ya. Imagination, orang yang suka berimajinasi ya. Mereka individu atau mereka yang suka berimajinasi atau mereka yang memiliki daya imajinasi yang tinggi ya. Saya memperoleh skor 13, kategori tinggi. Artistic interest yang kedua, di sini saya memperoleh skor 19, artistic interest ya. Ketertarikan pada seni, kalau skornya tinggi baik ya.
Yang ketiga yaitu emotionality. Nah, emotionality ini daya emosional atau emosionalitas ya. Nah, jadi ini merupakan akses yang baik ya, akses yang baik untuk menyadari perasaan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu ada adventurousness, skor 17, kategori tinggi ya. Artinya yaitu kepetualangan, di mana orang yang memiliki skor yang tinggi yaitu mereka yang memiliki semangat untuk hal-hal yang baru ya. Nah, semangat untuk hal-hal yang baru ya, like travel to foreign lands ya. Yang kelima yaitu intelek ya, skornya 17, kategori tinggi ya, yaitu mereka atau orang-orang yang berpandangan terbuka ya, untuk ide-ide baru ya, dan yang tak biasa ya. Mereka yang open minded ya, berpikiran terbuka, berpandangan terbuka terhadap hal-hal baru atau ide-ide yang luar biasa atau yang tidak biasanya ya. Oke, yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu ada liberalism, skornya 13, tinggi ya. Liberalism ini adalah pandangan filsafat yang didasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang paling utama ya. Biasanya pandangan politik ya. Nah, jadi pada indikator yang ketiga, openness to experience. Nah, ketika kita memiliki skor atau rata-rata skor yang tinggi, nah berarti kita memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi, daya imajinasi yang tinggi, atau orang yang imajinatif ya, orang yang memiliki ketertarikan pada seni, yang artinya dia orang yang kreatif ya, orang yang mudah mengerti perasaan orang lain, emosionalitasnya, dan adventurousness ya, dia selalu ingin mencoba hal-hal baru, aktivitas baru, dia memiliki rasa ingin yang tinggi ya, curiosity-nya tinggi ya, orang yang intelek ya, orang yang liberalism ya. Nah, itu dia. Nah, setelah indikator yang ketiga, kita beralih ke yang keempat, agreeableness ya. Di sini yang keempat, agreeableness. Nah, nih saya memperoleh skor 82 ya, dimana penjabarannya sebagai berikut. Nah, ini dia agreeableness ya. Ada 6 kategori juga ya, 6 sikap ya. Tinggi. Oh, ini sepertinya rendah ya, rendah tinggi ya. Yang pertama yaitu sikap yang pertama yaitu trust ya. Trust kita pasti udah tahu artinya percaya ya, skornya 20, tinggi. Nah, trust di sini artinya mereka yang memiliki skor tinggi ya, mereka yang memiliki skor tinggi atau trust yang tinggi, percaya diri yang tinggi. Bukan percaya diri, maksudnya mudah percaya terhadap orang lain ya. Itu mereka yang cenderung adil ya, jujur, dan orang yang memiliki niat yang baik. Nah, yang kedua yaitu morality ya.
Morality di sini artinya orang yang mereka yang suka berterus terang, ya, orang yang tulus, ya, tulus dan tidak memiliki niat untuk menipu atau memanipulasi orang lain, ya. Yang ketiga, di sini ada sikap altruism. Nah, jadi di sini altruism people atau altruistic people, ya, berusaha untuk menemukan atau membantu mereka orang-orang yang benar-benar bermanfaat, ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada cooperation. Nah, cooperation ini adalah sikap yang kooperatif atau sikap yang suka bekerja sama. Di sini skor saya 4, ya, rendah. Ini sikap yang tidak baik, ya, jangan ditiru. Modesty. Nah, modesty artinya kesopanan, ya. Mereka yang bukan orang arogan, ya. Di sini artinya sopan, bukan arogan, ya. Nah, atau yang tidak suka mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Oke, terakhir sikap yang keenam, sympathy, skornya 14, tinggi, ya. Di sini adalah mereka orang yang berhati lembut dan berbelas kasih, ya. Nah, ini dia trust, morality, altruism, cooperation, modesty, sympathy, ya. Itu adalah sikap-sikap yang terdapat pada indikator agreeableness, ya. Agreeableness ini adalah mereka yang cenderung kooperatif, mudah diajak kerjasama, ya. Teman-teman tahu kan artinya agree kan? Mudah diajak kerjasama, mereka yang mudah yang setuju, ya. Mereka yang mudah setuju, mudah diajak kerjasama, ramah, dan mudah percaya terhadap orang lain. Jadi orangnya tidak curigaan, ya. Ini sikap yang baik, ya, yang harus dimiliki teman-teman. Dan yang terakhir, ya, yaitu indikator yang kelima, ya, adalah conscientiousness. Nah, jadi conscientiousness ini juga memiliki sikap, ada 6 sikap, ya. Yang pertama yaitu ada self efficacy, ya. Jadi di sini rata-rata skor saya tinggi, ya. Self efficacy ini adalah mereka yang percaya pada satu kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu, dan mereka yang memiliki self control, ya, penguasaan diri atau pengendalian diri, ya. Artinya di sini mereka yang tidak sembrono, ya, pengendalian diri, orang yang memiliki sifat yang hati-hati. Nah, itu dia. Yang kedua yaitu orderliness. Nah, ya, orderliness, skornya 20, tinggi. Nah, di sini adalah mereka yang disiplin, ya. Mereka yang disiplin, ya, mengerjakan pekerjaan secara rutin, sesuai schedule, ya, well organized, artinya disiplin, ya. Dutifulness, ya, sikap yang ketiga yaitu mereka yang selalu menyelesaikan kewajiban, menyelesaikan tugas, menunaikan kewajiban, ya. Artinya mereka yang teratur, ya, mereka yang teratur, ya, karena mereka yang menyelesaikan kewajibannya, ya. Yang keempat yaitu sikap achievement striving, ya, achievement striving. Nah, ini juga sikap yang
strive hard ya, bekerja keras ya, tidak malas ya. Jadi ini sikap yang bekerja keras. Yang kelima yaitu self discipline. Skor saya 20, tinggi. Nah, ini adalah sikap yang kedisiplinan ya, mereka yang disiplin. Cautiousness. Nah, cautiousness ini artinya mereka yang bekerja secara hati-hati. Nah, ya. Oke, itu dia ya. Jadi consciousness ini ya, jika kita memiliki skor yang tinggi pada consciousness ini, artinya kita orang yang teratur ya, orang yang bekerja keras ya, orang yang dapat diandalkan ya, orang yang disiplin, orang yang tepat waktu ya. Nah, tetapi ketika kita memiliki skor rendah pada consciousness ini, berarti kita orang yang bekerja sembrono ya, orang yang bekerja tanpa tujuan, tidak dapat diandalkan, orang yang malas ya, dan orang yang mudah menyerah. Oke. Nah, oke. Jadi the big five personality ini bisa kita review ulang ya. Yang pertama yaitu ada indikator neuroticism. Nah, neuroticism ini ketika dia memiliki skor yang rendah, artinya dia orang yang tenang, orang yang santai, orang yang merasa aman, orang yang puas terhadap dirinya sendiri, dan orang yang kuat secara emosional. Nah, extraversion ini ketika kita memiliki skor yang tinggi, nah artinya kita orang yang optimis, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya, mudah beradaptasi, aktif, banyak bicara, penuh kasih sayang ya, openness to experience. Nah, ketika kita memiliki skor yang tinggi, high ya, artinya kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity yang tinggi ya. Jadi dia suka berimajinasi atau imajinatif orangnya, minatnya luas, kreatif ya, original ya. Dan ini orang yang tidak suka yang istilahnya tradisional ya, untradisional. Dia suka hal-hal yang baru ya, makanya dikatakan openness to experience. Yang keempat itu agreeableness. Agreeableness ini ketika kita memiliki skor yang tinggi, itu artinya kita orang yang memiliki sikap percaya kepada orang lain, sikap yang kooperatif ya, mudah setuju, mudah bekerja sama, percaya pada orang lain, suka menolong ya, mudah memaafkan ya. Yang terakhir yaitu indikator yang ke-5, consciousness. Di sini ketika skornya tinggi berarti kita memiliki sikap yang teratur, bekerja keras, orang yang dapat diandalkan, memiliki disiplin yang tinggi, tepat waktu, orang yang rapi dan yang berhati-hati. Oke, demikian pemaparan saya mengenai the big five personality ya. Untuk